Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 25 ayat 9. Saya bacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan di sini, ia Tuhan yang akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Ya, sikap rendah hati ini menjadi kata kunci kita hari ini. Ya, dengan memiliki kerendahan hati, maka Tuhan yang akan membimbing orang itu. Orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri pintar, orang yang merasa sudah bisa sendiri, seringkali dia merasa nggak butuh bimbingan Tuhan. Tuh, nggak usah bimbing-bimbingan, aku bisa. Ya, hati-hati nih. Ya, nggak usah doa-doa dan toh aku juga diberkati, hidupku baik-baik saja. Ya, aku nggak ibadah juga baik-baik saja. Nah, inilah orang-orang yang demikian ini, ya, orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati ini bahaya. Sebab apa? Dunia ini ada begitu banyak godaan, begitu banyak cara yang iblis buat untuk menyesatkan, untuk membuat orang keluar dari jalan Tuhan, menjauh dari jalan Tuhan, dan pada akhirnya tentunya iblis mau bawa kita kepada kebinasaan. Cuma dikasih Tuhan. Iya, Tuhan akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya. Jadi dengan kita tahu akan kebenaran, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, ya, maka kita tentunya di jalan yang benar. Dan dikatakan, iya Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sekali lagi, hanya kepada orang-orang yang rendah hati Tuhan akan mengajarkan jalannya. Ya, jalan Tuhan seringkali tidak terselami. Kita seringkali nggak mengerti. Ya, bahkan seringkali kita taunya hanya jalan kita sendiri. Ya, kita berjalan menurut jalan kita yang menurut kita baik. Padahal belum tentu apa yang baik menurut kita itu benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kalau jalannya jalan Tuhan pasti benar dan membawa kebaikan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, miliki sikap rendah hati, jangan sombong, jangan merasa bisa, ya. Ada istilah Jawa mengatakan ojo rumongso bisa ning bisa hangrumangsani. Apa itu maksudnya? Jangan kamu merasa bisa, tapi kamu bisalah menyadari
Ya, bahwa kita ini butuh pertolongan, kita butuh tuntunan, kita butuh dibimbing Tuhan supaya kita tidak tersesat jalan. Kita butuh diajarkan jalannya sehingga kita tidak mengikuti jalan kita sendiri yang seringkali berbeda. Ya, firman Tuhan katakan, jalanku bukan jalanmu, tingginya langit dengan bumi, yang artinya jauh sekali. Nah, kalau ikut jalan Tuhan, yang pasti adalah kemenangan, keberhasilan, terobosan demi terobosan, itu pasti terjadi. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Bukan berarti ikut jalan Tuhan nanti mulus saja. Tidak. Tetapi ikut jalan Tuhan pasti akhirnya indah pada waktunya. Ini perhatikan, indah pada waktunya. Prosesnya bisa bermacam-macam. Tetapi selama Ia Tuhan membimbing kita, Ia menyertai kita, Ia menuntun kita, dan terus mengajarkan jalan-jalannya, maka kita ada di jalan yang benar. Maka kita pasti bisa melewati setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap pergumulan yang ada, dan kita berkemenangan. Sebab ada Tuhan yang membimbing kita. Ya, menurut hukumnya, menurut ketetapannya, menurut firman-Nya, Dia akan mengajarkan jalan-jalan mana yang harus kita lewati. Dalam kehidupan ini seringkali ada banyak persimpangan. Kita lurus ke kanan atau ke kiri, kadang kita bingung. Ya, kita ini benar atau salah, ya. Taunya kita baik dan tidak baik, ya. Menurut kita, ya, baik, tetapi belum tentu benar. Makanya kita butuh diajar oleh Tuhan. Kita butuh dibimbing oleh Tuhan supaya kita tidak salah di dalam langkah hidup kita, supaya kita boleh ada di jalan-jalannya Tuhan, di jalan yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Sebab ketika ada di jalan Tuhan, di sana ada penyertaan, di sana ada tuntunan Tuhan, ada bimbingan Tuhan yang akan terus menyertai kita. Dan di sana juga ada kekuatan serta pertolongan dari Tuhan sehingga kita bisa melewati setiap lembah kekelaman, melewati setiap padang gurun, melewati setiap pergumulan, melewati setiap permasalahan hidup. Ya, bersama dengan Tuhan, semua akan jadi indah pada waktunya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hati, ya, jaga hati. Sadari kita tidak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan. Rendahkan dirimu dengan memiliki kerendahan diri atau kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka Dia Tuhan akan membimbing kita. Dia Tuhan juga akan mengajarkan jalannya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur, diingatkan hari ini Tuhan melalui firman-Mu supaya kami memiliki kerendahan hati. Tidak merasa lebih, merasa bisa, merasa hebat. Tapi kami menyadari Tuhan, semua hanya karena Engkau. Semua kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami butuh bimbingan-Mu. Kami butuh Tuhan Engkau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami dan cara kami sendiri, semuanya sia-sia. Kami butuh Tuhan. Dan kami merendahkan diri saat ini Tuhan. Mohon tuntunan-Mu, mohon bimbingan dan juga penyertaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan dan berkat-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.